Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Psikologi G 2019 dengan anggota kelompok M. Rizky Ulinuha NIM 350, Melawati Mia Sonia NIM 344, dan Muhammad Rizal Al-Ansori NIM 356. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Berdasarkan kategori gangguan mental yang tercantum di dalam kategori diagnostik utama pada DSM-4, gangguan di mana kecemasan merupakan gejala utama atau kecemasan dapat dirasakan kecuali pada individu yang menghindari situasi yang ditakuti atau fobia, mencoba menahan diri dari melakukan ritual tertentu atau memikirkan sesuatu secara terus-menerus. Gejala-gejala kecemasan. Yang pertama, gejala fisik dari kecemasan yaitu kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, gejala behavioral dari kecemasan yaitu berperilaku menghindar, mudah tergunjang, melekat, dan dependen. Yang ketiga, gejala kognitif dari kecemasan yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan, dan sulit berkonsentrasi. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan. 1. Phobia disorder adalah ketakutan yang tetap dan irasional terhadap objek, aktivitas, atau situasi tertentu yang bagi orang normal tidak berbahaya. 2. Generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan terhadap situasi umum. 3. Panic disorder atau individu yakin sesuatu yang mengerikan akan terjadi. 4. Obsessive compulsive disorder adalah perilaku abnormal berupa dorongan untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu secara berulang-ulang karena obsesi yang tidak bisa ditahan atau perfeksionis. 5. Post-traumatic stress disorder atau gangguan stres setelah individu mengalami peristiwa traumatis. Ada 3 faktor penyebab kecemasan. A. Faktor fisik. Kelemahan fisik dapat melemahkan kondisi mental individu sehingga memudahkan timbulnya kecemasan. B. Trauma atau konflik. Munculnya gejala kecemasan sangat bergantung pada kondisi individu, dalam artian bahwa pengalaman-pengalaman emosional atau konflik mental yang terjadi pada individu akan memudahkan timbulnya gejala-gejala kecemasan. C. Lingkungan awal yang tidak baik. Lingkungan adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kecemasan individu. Jika faktor tersebut kurang baik, maka akan menghalangi pembentukan kepribadian sehingga muncul gejala-gejala kecemasan. Ada beberapa dampak dari kecemasan yang terbagi dalam beberapa simptom. A. Simptom suasana hati. Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Orang-orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah. B. Simptom kognitif. Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas. C. Simptom motorik. Orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya, jari-jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba.